Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dan masih terus semangat untuk belajar walau di rumah aja. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anindya Putri, dan saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagian dalam atau organ dari organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri dan juga dapat menghasilkan oksigen yang berguna bagi lingkungan sekitarnya. Ada yang tahu kira-kira organisme apa ya? Ada yang tahu? Nah, organisme ini adalah tumbuhan. Nah, kita akan mempelajari tentang organ tumbuhan pada materi kali ini. Sebelum kita ke materi inti, berikut saya paparkan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, itu tadi tujuan dari materi pembelajaran kali ini dan juga kompetensi dasar dari materi kali ini. Sekarang, mari simak penjelasan lebih lanjut dari materi organ tumbuhan berikut ini. Organ tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri atas biji, bunga, dan buah. Agar mudah mengingat, saya akan memberikan kata kunci agar kalian dapat mudah membedakan antara organ vegetatif dan juga organ generatif. Untuk organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Untuk memudahkannya, kita ambil kata kunci dari kata pertama dari setiap bagian, yaitu akar kita ambil kata dengan A, lalu batang kita ambil dengan kata B, dan untuk daun kita ambil kata dengan D. Sehingga kata kunci untuk organ vegetatif yaitu ABD, terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan untuk organ generatif terdiri atas biji, bunga, dan buah. Kita akan menyingkatnya dengan 3B, yang terdiri atas biji, bunga, dan buah. Nah, itu tadi untuk memudahkan kalian dalam mengingat perbedaan bagian-bagian organ vegetatif dan generatif, yaitu dengan kata kunci berikut ini. Diingat-ingat ya. Mudah bukan untuk mengingatnya? Sekarang kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci dari tiap-tiap organ tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang akar. Berdasarkan asalnya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu ada akar primer dan akar sekunder. Akar primer tumbuh sejak embrio hingga mati. Akar ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan serta menyerap udara, garam-garam mineral yang baik untuk tubuh tumbuhan tersebut. Sedangkan akar sekunder muncul dari batang, dari daun, dan juga dari jaringan lainnya yang dapat bersifat permanen atau temporer. Temporer itu artinya sementara ya. Dan dia juga dapat tumbuh mencapai tanah ataupun tidak, sehingga dia memiliki fungsi yaitu menyerap udara atau mengalami modifikasi. Nah, modifikasinya ini menjadi organ yang merayap dan dia juga sebagai haustoria. Ada yang tahu haustoria itu apa sih? Nah, kalau kalian belum tahu, haustoria ini adalah akar yang ada pada tumbuhan parasit. Nah, kalau namanya tumbuhan parasit, jadi akar ini itu mengambil nutrisi dari tumbuhan atau inang yang ditempelinya, sehingga sifat dia itu parasit atau merugikan bagi tumbuhan lain, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian-bagian organ dari akar.
Berikut ini adalah tampilan dari bagian-bagian akar. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian organ dari akar. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada epidermis akar. Nah, epidermis akar ini disebut juga dengan epigloem atau lapisan pilifer. Dia itu mengandung kutikula. Dan sel-sel pada epidermis ini biasanya letaknya ada di daerah dekat ujung akar. Dan nantinya dia akan berkembang menjadi rambut akar seperti pada gambar ini ya. Nah, rambut akar ini tersusun dari satu sel yang panjang seperti pada gambar bisa kita lihat bukan? Nah, juga dia ini memiliki fungsi untuk absorpsi udara. Absorpsi itu berarti penyerapan. Dan juga dia menyerap garam-garam mineral dan memperkokoh tubuh tumbuhan tersebut. Dan juga epidermis ini terdiri atas sel-sel yang berdinding tipis dan terkadang dia mengandung zat pati. Selanjutnya kita ke bagian yang ada di paling ujung ini, namanya tudung akar. Tudung akar ini letaknya bisa kalian lihat terdapat di ujung akar dan dia fungsinya untuk promeristem dan juga membantu untuk penetrasi akar agar tumbuh masuk ke dalam tanah, atau dia melindungi bagian dalam dari akar agar tidak rusak atau hancur ketika menembus tanah, sehingga masih tetap utuh dan bekerja secara optimal. Lalu kita ke bagian selanjutnya, ada korteks. Korteks ini adalah lapisan bawah di bawah lapisan epidermis. Korteks merupakan lapisan yang ada di bagian bawah dari lapisan epidermis. Korteks ini tersusun dari sel-sel parenkim atau sel-sel dasar yang kadangkala dia mengandung karbohidrat atau kristal. Nah, dinding sel pada lapisan terluar korteks ini mengalami penebalan oleh zat yang namanya suberin dan dia akan berdiferensiasi nantinya menjadi eksodermis. Lalu pada lapisan terdalam dari korteks nanti dia akan berdiferensiasi lagi menjadi endodermis. Jadi perlu diingat ya, pada bagian korteks untuk dinding sel paling luar nanti dia akan berdiferensiasi menjadi eksodermis, sedangkan untuk lapisan terdalam korteks dia akan berdiferensiasi menjadi endodermis. Jadi diingat-ingat ya. Selanjutnya kita ke bagian organ lain pada akar, yaitu endodermis. Masih ingat endodermis itu bagian korteks apa ya? Ya benar, endodermis adalah bagian lapisan terdalam dari korteks yang sudah mengalami diferensiasi. Nah, endodermis ini merupakan lapisan pemisah antara korteks dan juga stele. Stele adalah silinder pusat, merupakan bagian terdalam dari sel pada organ tumbuhan. Lalu yang selanjutnya, sel-sel endodermis ini dapat mengalami penebalan zat gabus dan dindingnya itu dapat membentuk titik-titik seperti berikut ini. Yang kita sebut nama lainnya adalah titik-titik Kaspari. Nah, tetapi tidak semua sel-sel endodermis ini mengalami penebalan ya. Diingat-ingat, tidak semua sel-sel endodermis mengalami penebalan, sehingga memungkinkan air dapat masuk ke dalam silinder pusat atau stele. Nah, sel-sel tersebut dinamakan sel penyerap. Selanjutnya kita ke bagian stele atau silinder pusat. Stele merupakan bagian terdalam dari akar, terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama ada perisikel atau perikambium, merupakan lapisan terluar dari stele. Akar cabangnya ini terbentuk dari pertumbuhan perisikel ke arah luar. Lalu yang selanjutnya ada berkas pembuluh angkut atau yang kita sebut dengan fasis, terdiri atas xilem dan juga floem, yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Selanjutnya yang bisa kita bedakan adalah pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil kita bisa lihat di antara xilem dan floem terdapat kambium. Lalu selanjutnya ada bagian empulur. Empulur ini letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut yang terdiri atas jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat bagian-bagian dari organ tumbuhan pada akar, berikut saya kasih
peta konsep untuk kalian lebih memudahkan. Yang pertama, paling luar ada epidermis, dilanjut lapisan bawah setelah epidermis yaitu korteks. Dan yang selanjutnya kita ke bagian dalam ada endodermis. Dan di dalam endodermis ada stele atau silinder pusat yang berisikan berkas pembuluh angkut. Itu tadi adalah penjelasan bagian akar. Selanjutnya kita ke bagian batang yang ada di gambar ini. Yang pertama kita bisa lihat ada bagian batang yang menopang daun. Nah, bagian batang yang menopang daun disebut dengan nodus. Sedangkan bagian antara dua kuku atau ruas yang kita bisa sebut seperti itu, nama lainnya adalah internodus. Sedangkan untuk bagian batang yang melingkari organnya dan berada di samping kita sebut dengan bagian lateral. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian pada batang. Pada batang kita bisa menemukan yang paling terluar ada epidermis batang. Epidermis batang terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat dan tidak ada ruang antar sel. Selanjutnya, epidermis batang ini dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan oleh zat yang namanya zat kitin. Lalu epidermis batang ini memiliki berbagai macam modifikasi, mulai dari stomata, trikoma, sel silika, dan juga sel gabus. Stomata ini akan berkembang menjadi lentisel. Lentisel fungsinya adalah pertukaran gas dan juga penguapan. Selanjutnya kita ke bagian selanjutnya yaitu ada korteks. Korteks terdiri dari beberapa lapis sel ya yang dekat dengan lapisan epidermis. Nah, korteks sendiri itu tersusun atas jaringan kolenkim atau jaringan hidup. Makin ke dalam susunannya, maka jaringan parenkim yang dibentuk makin banyak. Selanjutnya kita ke bagian yang paling terdalam, ada bagian stele atau silinder pusat. Stele letaknya ada di sebelah dalam endodermis dan stele terdiri atas perikambium atau perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan juga empulur. Empulur di sini merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan dan dia memiliki pembuluh yang terdiri atas jaringan parenkim. Nah, empulur juga terdapat di sekitar berkas pengangkut dan bentuknya seperti jari-jari sehingga disebut juga dengan jari-jari empulur. Empulur merupakan bagian terdalam dari stele dan dia memiliki pembuluh tersusun atas jaringan parenkim. Nah, jaringan empulur yang masih muda warnanya putih seperti ini. Sedangkan jaringan empulur yang sudah berwarna coklat pucat menandakan bahwa jaringan empulur tersebut sudah cukup tua. Nah, empulur biasanya berupa jaringan lunak dan biasanya tekstur dia agak kering. Terkadang juga dia memiliki rongga yang berukuran kecil. Nah, pada beberapa tumbuhan seperti rumput-rumputan dan bambu, empulur itu membentuk rongga yang memanjang. Nah, rongga memanjang ini berisikan udara. Selanjutnya kita ke bagian daun. Daun adalah salah satu organ yang paling pokok pada tubuh tumbuhan. Nah, daun sendiri ini letaknya pada batang. Daun biasanya itu bentuknya itu tipis melebar dan juga dia berwarna hijau. Mengapa bisa berwarna hijau? Karena daun banyak mengandung zat klorofil atau zat hijau daun yang penting sekali untuk bahan proses fotosintesis. Fotosintesis berguna untuk menghasilkan makanan sendiri untuk si tumbuhan itu sendiri. Nah, berikut kita lihat bagian-bagian dalam daun. Selanjutnya kita ke bagian daun. Pada bagian daun kita bisa temukan epidermis, mesofil, berkas vaskuler, dan juga atau kita sebut juga dengan berkas pengangkut. Epidermis biasanya letaknya pada daun ada di permukaan atas dan juga di permukaan bawah. Nah, pada epidermis ini nantinya akan mengalami modifikasi menjadi stomata. Nah, stomata ini bisa kita sebut juga dengan mulut daun. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas dan juga uap air. Pada sel-sel penutup stomata nantinya terdapat kloroplas atau yang mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada mesofil.
Mesofil ini merupakan jaringan dasar pada daun, tersusun dari jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang. Bentuknya memanjang seperti tiang ya, dan juga terdiri atas parenkim spons, bentuknya seperti bunga karang atau spons. Nah, keduanya ini merupakan jaringan yang mengandung kloroplas atau memiliki kandungan klorofil, sehingga dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ingat ya, pada mesofil daun, jaringan parenkim palisade atau tiang dan juga jaringan parenkim spons atau bunga karang berperan penting dalam proses fotosintesis karena mengandung kloroplas atau kandungan zat hijau daun yang penting bagi proses fotosintesis. Selanjutnya ada berkas vaskuler atau berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan juga floem yang terdapat pada tulang daun dan juga pada urat daun yang sangat terlihat dan menonjol pada permukaan bawah daun. Permukaan bawah daun nama lainnya adalah abaksial, seperti itu. Demikian penjelasan untuk bagian-bagian daun. Kita lanjut ke bagian-bagian dari bunga. Ada yang tahu bunga perannya seberapa penting untuk tumbuhan? Nah, bunga ini merupakan bagian yang penting juga pada tumbuhan karena bunga merupakan struktur reproduksi seksual pada tumbuhan yang berbunga dan bergantung dari macam-macam divisionya. Nah, pada bunga sendiri fungsinya adalah untuk memediasi fusi sperma atau gamet jantan dan ovula atau gamet betina untuk produksi benih. Susunan bunga dalam tangkai disebut dengan pembungaan. Pada bunga terdapat organ reproduksinya yang terdiri atas benang sari dan juga putik. Nah, berikut kita akan membahas lebih rinci bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian bunga secara umum itu terdiri atas, bisa kita lihat ada tangkai induk bunga. Tangkai induk bunga ini atau bisa kita sebut juga dengan ibu tangkai bunga itu biasanya terdiri dari perbungaan yang merupakan lanjutan dari batang maupun cabangnya. Sedangkan kalau kita bisa lihat ada di sini tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga sebagai pendukung terakhir dari cabang bunga. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga ini atau reseptakel adalah bagian ujung bunga yang dapat melekatkan dan bertumpunya mahkota bunga. Selanjutnya tangkai atau brakteola adalah daun yang berada di pangkal tangkai bunga yang berperan sebagai pelindung juga. Jadi jangan sampai salah ya membedakan daun tangkai dan juga daun pelindung. Daun pelindung letaknya ada di bagian akhir bunga, sedangkan kalau daun tangkai letaknya itu berada di pangkal tangkai seperti ini dan perannya sebagai pelindung juga. Selanjutnya kita bisa temukan ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian dari bunga yang melindungi dan menyelimuti mahkota dasar bunga yang masih kuncup. Dan juga fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya mekar. Dan juga kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Selanjutnya kita ketemukan ada mahkota bunga. Mahkota bunga atau kita bisa sebut dengan corolla adalah bagian bunga yang paling indah yang kita tahu berwarna-warni. Nah, dia itu memiliki beraneka ragam warna yang menarik dan juga keindahannya yang tidak dapat dielakkan. Mahkota bunga ini warnanya cukup menarik dan ini memiliki peran penting. Warna yang menarik dari mahkota bunga ini dapat menarik serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan. Dan di sini terjadi timbal balik satu sama lain, jadi tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya kita temukan ke bagian inti, ada benang sari. Ada yang masih ingat benang sari itu bagian apa sih? Ya, benang sari merupakan bagian reproduksi dari bunga. Nah, benang sari ini atau stamen adalah alat kelamin jantan pada bunga dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bunga atau fertil yang terdiri, kita bisa lihat di sini, terdiri atas kepala sari atau antera dan juga ada serbuk sari.
kita sebut juga dengan polen. Lalu selanjutnya kita ada tangkai sari atau kita sebut dengan filamen, dan juga kita ada yang namanya penunjang kepala sari. Nah, fungsi dari benang sari sendiri adalah sebagai alat kelamin jantan. Jangan lupa dan jangan keliru untuk mengingat ya. Selanjutnya kita ada bagian putik. Nah, bagian putik atau pistil adalah bagian alat perkembangbiakan pada bunga atau fertil, yakni sebagai alat kelamin betina pada bunga, dan biasanya terdapat pada bakal bunga dan bakal biji pada putik. Putik terdapat di tengah-tengah bagian pada bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Dan putik ini terdiri atas dua bagian, yaitu ada kepala putik dan juga tangkai putik. Demikian untuk penjelasan bagian-bagian bunga. Masih semangat kan untuk melanjutkan materi selanjutnya? Harus tetap semangat ya. Kita lanjut ke penjelasan bagian-bagian. Selanjutnya kita ke bagian-bagian buah. Buah merupakan perkembangbiakan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buahnya, buah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Nah, ada buah kering pecah, bisa kita temukan pada contohnya kacang kedelai. Lalu ada buah kering tidak pecah, bisa kita temukan pada padi dan juga jagung. Dan yang terakhir ada buah berdaging, bisa kita temukan pada buah persik, buah jeruk, dan juga buah mentimun. Perikarpium tumbuh dari dinding ovarium. Nah, pada buah berdaging, perikarpiumnya tadi akan berdiferensiasi menjadi eksokarpium, atau kita bisa sebut juga dengan epikarpium, atau lapisan terluar dari buah. Lalu ada mesokarpium, lapisan tengahnya, dan ada endokarpium, lapisan dalam yang merupakan selaput dengan kandungan sel batu. Demikian dari penjelasan buah. Kita lanjutkan ke bagian biji. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, pada biji ini kalian sudah cukup tahu kan bahwa biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Nah, pada biji kita bisa lihat, kita ambil contoh dari gambar yang di atas. Ada kacang merah, itu contoh dari tumbuhan dikotil, dan di sini ada jagung, itu untuk contoh tumbuhan monokotil. Nah, biji kalian sudah tahu kan, biji ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Nah, biji-biji yang ada di gambar ini, nah kita bisa lihat pada biji kacang merah, terdiri paling luar ada kulit biji, lalu kita masuk ke dalam ada kotiledon. Kotiledon yang berwarna kuning ya. Kotiledon ini fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan tumbuhan ketika masih biji. Lalu kita bisa lihat lebih dalam ada yang seperti tumbuhan yang ada kecil berada di dalam tengah biji ini. Itu bukan tumbuhan ya, itu masih bakal, dan bagian-bagiannya adalah yang paling atas seperti daun itu ada. Lalu ada hipokotil merupakan bakal dari batang, dan juga ada radikula merupakan bakal dari akar. Lalu kita lanjut ke bagian biji jagung yang merupakan contoh dari tanaman monokotil. Biji jagung kita bisa lihat paling terluar ada biji, lalu dilanjut bagian yang ada di dalam ada endosperma. Lalu kita bisa lihat paling dalam lagi, di situ kita menemukan ada koleoptil. Lalu setelah ada koleoptil ada plumula, dan ada koleoriza, dan juga ada radikula. Nah, untuk bagian-bagian selanjutnya secara umum, kulit biji atau teas berfungsi sebagai pelindung dari embrio dan endosperma yang berada di dalam. Nah, struktur kulit biji ini itu bervariasi ya. Biasanya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan mastoskleroid dan osteoskleroid, dan juga sel-sel parenkim, sel-sel kristal, serta sel-sel yang berpigmen. Nah, berdasarkan ada tidaknya endosperma, biji itu dapat dibedakan. Berdasarkan ada tidaknya endosperma, biji dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu memiliki endosperma dan juga non-endosperma yang tidak memiliki endosperma. Sekian penjelasan materi tentang organ tumbuhan pada video kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi organ tumbuhan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah
Dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.